Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas bagaimana cara pengerjaan soal uji kom atau UKK TKJ paket 4. Nah, apa saja yang diperlukan untuk mengerjakan UKK ini? Itu ada router, switch, laptop, access point, dan mungkin untuk mengetesnya ada handphone. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menyiapkan dulu router. Router yang dipakai adalah router mikrotik. Nah, ini harus disiapkan dan harus dikonfigurasi. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasinya? Artinya gini, jadi sesuai dengan soal, internet itu masuk ke router. Di router ini kita disetting untuk bisa masuk ke komputer melalui switch dan untuk bisa akses internet melalui wifi HP atau laptop via wifi dengan menggunakan access point. Nah, langkah awal untuk men-setting si router ini yaitu adalah kita dengan menyiapkan tools bawaan mikrotik yaitu Winbox. Bagaimana kita mendapatkan Winbox? Nah, kalau misalnya kabel kita udah disambungkan ke yang dari internet udah masuk ke router, dari router masuk switch, switch masuk ke komputer kita. Artinya komputer kita belum ada akses internet karena si routernya belum di setting. Bagaimana caranya? Caranya kita bypass saja dari internet langsung ke laptop kita untuk dapat mengakses internet untuk mendownload Winbox tersebut. Oke, kita bypass ya. Kalau sudah di bypass itu akan ada tanda di sini nih. Ini ikonnya ini, ikon gambar komputer ini tersambung artinya. Kita buka mikrotik.com. Kita bisa menggunakan browser Chrome yang ada di Windows atau ini Internet Explorer atau Edge gitu ya. Selanjutnya pilih software. Nah, di sini ada Winbox. Kalian silahkan di-download yang 32 bit. Rata-rata mikrotiknya menggunakan 32 bit. Nah, klik. Nah, ini tunggu beberapa saat. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah terdownload. Nah, untuk membukanya klik panah yang ini. Lalu show in folder. Nah ini udah terdownload. Kenapa 5? Karena saya udah 5 kali download. Jadi tulisannya angka 5. Seperti ini. Kalau sudah terdownload seperti ini Winbox-nya, oke, kita close dulu ininya Chrome-nya biar nggak mengganggu. Nah, kalau sudah terdownload ya, kita kembali ke soal. Nah, ini nih cara mengkonfigurasinya. Nah, tapi sebelumnya kita sambungin dulu. Tadi kan gini, dari internet langsung ke klien. Berarti kabel tersebut harus dicabut ya, dipasangkan ke routernya. Dipasang ke routernya. Bentar, saya pasangkan dulu ke routernya. Nah, kalau sudah terpasang di routernya, nanti di router itu ada lampu indikator. Kalau misalkan nih di lampu angka 1. Oh iya, maaf. Di dalam router mikrotik itu ada beberapa port. Port 1 sampai dengan 5. Itu yang standar ya. Nah, biasakan di port 1 atau sering juga disebut dengan ether 1 itu dari internet. Walaupun nggak harus itu, tapi biasakan jadi masuk internet itu ke port 1. Port 2, nah port 2 itu baru ke laptop kita. Kita pakai kabel lagi dari port 2 ya, masuk ke laptop kita atau komputer kita. Bagaimana kita bisa men-settingnya kalau tidak terhubung dengan si mikrotik tersebut. Oke. Ini jadi
dalam mikrotik itu ada port 1 itu dari internet masuk ke mikrotik, port 2, nah port 2 kita gunakan ke switch ini nantinya, dan port 3 kita gunakan ke access point. Seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya, oke ya, langkah selanjutnya kita buka Winbox-nya. Kita buka Windows yang sudah terdownload tadi. Tadi download, di sini kan folder download. Buka Windows. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, pilih Run. Nah, kalau ada tampilan ini, Allow Access. Nah, seperti itu. Ini di close dulu dah, biar nggak pusing banyak kan. Sebentar ya, saya sesuaikan dulu. Biar, nah, oke. Nah, kita buka Winbox-nya. Nah, yang pertama muncul Winbox pasti seperti ini. Nih, ada Manage, ada Nightbox. Biasanya di manage ya seperti ini. Nah, kalau misalkan udah manage seperti ini, eh, nah misalkan tampilan awal seperti ini, bentar ya, lihat dulu. Oh ya, manage lalu pilih Neighbor. Nah, ini tekan refresh kalau nggak muncul ya, Neighbor seperti ini. Nah, kalian klik ini lalu connect. Nah, biarkan seperti ini terkoneksi. Nah, selanjutnya nih, kalau sudah seperti ini, biasakan langkah awalnya itu adalah untuk meresetnya. Kenapa harus direset? Biar si mikrotik itu kembali dari setelan awal. Caranya bagaimana? Klik sistem, lalu reset configuration. Dan jangan lupa nih, no default configuration-nya dicentang atau di checklist. Lalu pilih reset, pilih yes. Oke. Nah, biarkan beberapa saat. Dia akan mereboot atau merestart si mikrotiknya. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, itu dia akan nyala kembali. Nah, kalau seperti ini kita cancel aja. Oke, tunggu. Ini di refresh ya, terus di refresh sampai muncul. Nah, ini udah muncul, klik lalu connect. Nah, ini artinya si mikrotik kita sudah terreset. Nah, untuk nanti kan gini, kita dalam satu jaringan itu beberapa orang yang melakukan setting mikrotik. Untuk membedakan mikrotik kita atau menandai mikrotik kita, kita rubah sesuai dengan nama kalian agar tidak ketukar nanti ketika login via Winbox. Caranya bagaimana? Klik sistem lalu identity. Nah, ini dirubah, misalkan namanya Ibro ya, lalu apply, pilih oke. Jadi ketika login tuh nah seperti ini. Nah, ini kan ada Ibro, berarti ini punya kita. Kita pilih lalu pilih connect. Itu maksudnya dari yang tadi. Seperti itu. Oke, nah setelah itu eh, kita lihat ke soal. Kita lihat ke soal. Jadi di soal itu kita ada 3 settingan. Yang pertama itu konfigurasi WiFi. Nah, ini yang pertama itu adalah jaringan internet, jaringan lokal, dan jaringan wireless. Kita tandai dengan cara merubah interface-nya. Caranya klik interface, ini Ether 1. Ini double klik aja, Ether 1 itu Ether 1 strip jaringan internet. Lalu apply, oke. Yang kedua itu kita tandai dengan jaringan lokal. Apply, lalu oke. Jaringan ketiga itu kita tandai sesuai soal jaringan
wireless play. Oke, nah ini interface-nya sudah kita rubah sesuai dengan soal. Oke, kita lanjut ke soal ya. Kalau sudah begini kita lanjut ke soal. Oke. Nih, kita langsung ke konfigurasi. Untuk pengerjaannya nomor 1, nomor 3, 4, dan 5 itu langkahnya cukup dengan klik IP lalu DHCP client. Sini kita tinggal plus. Nah, kita kan masuknya jaringan internet, berarti pilih jaringan internet, pilih apply. Nah, kalau seperti ini nih, klik enable. Nah, setelah enable lalu pilih OK. Nah, ini udah bond ya. Ingat sampai bond ini. Kita bond, kalau sudah bond seperti ini kita cek di DNS IP DNS. Nah, ininya allow remote request, ini udah terisi otomatis kan, ini dipinta ISP, diberikan ISP. ISP itu internet service provider atau penyedia jasa layanan internet seperti IndiHome, Telkom, terus Indosat. Nah, itu ISP namanya. Lalu klik apply untuk DNS. Lalu yang nomor 3, web proxy. Caranya IP pilih ke web proxy. Nah, terus di sini di enable. Terus di sini nama peserta sekolah.id. Di sini tadi kan Ibro, nama sekolahnya apa? Misalkan smknmanis.sch.id. Apply, oh ininya catch-nya on this. Apply lalu OK. Nah, berarti nomor 3 udah. Sekarang nomor 4, IP address sesuai dengan berikan ISP. Cara ngeceknya IP addresses. Nah, ini sudah diberikan IP address oleh networknya. Ini 12 192 168 12.94. Nah, ini udah otomatis diberikan ISP. Lalu selanjutnya gateway. Cara ngelihatnya IP lalu routers. Nah, di sini kan ada nih jaringan yang ini. Kita klik aja yang ini. Nah, ini gateway-nya udah ada. Ini gateway otomatis udah diberikan oleh ISP. Oke, nah sampai sini jaringan internet harusnya sudah jalan. Kita cek ya. Coba bagaimana ceknya bahwa MikroTik kita sudah terhubung ke internet. Caranya terminal, kita coba ping google.com. Kita ping. Nah, ini sebentar, ini masih net. Cara berhentinya ini adalah kontrol C. Nah, ini berhenti seperti itu. Oke, ini masih net forbidden ya. Kita coba ping lagi. Nah, kalau sudah seperti ini artinya si MikroTik kita udah terhubung ke internet. Ini cara berhentinya kontrol C. Nah, ini berarti nomor 1, nomor 2, 4 dan 5 sudah selesai. Maaf, 1, 3, 4, 5 dan selesai. Selanjutnya kita nomor 2. Kenapa nomor 2 terakhir? Karena nomor 2 ini kita butuh akses internet. Ya. Nah, kalau internet sudah jalan baru kita bisa lanjut ke nomor 2. Caranya nomor 2 itu sistem, pilih SNTP client. Nah, ini caranya. Ini fungsinya apa? NTP ini untuk menyinkronkan waktu di MikroTik kita dengan waktu dunia. Oke, caranya klik enable. Nah, di sini itu kalian bisa ketikkan 0.id titik pool titik ntp titik org. Seperti ini bisa di copy, ini bisa di paste, ini angka 0-nya ganti menjadi angka 1.
Lalu klik apply. Nah, ini error. Kenapa error? Karena di sini mintanya IP address. Bagaimana cara mendapatkan IP address alamat web ini? Caranya, kalian klik New Terminal. Ya, setelah diklik New Terminal, kalian copy yang ini. Ini, copy. Nah, di sini, ping, spasi, klik kanan, lalu paste yang tadi, lalu enter. Nah, ini kan udah ada kan nih IP address-nya, lalu Ctrl C. Nah, ini dikopikan lagi. Ini copy. Nah, klik kanan, copy, balik lagi ke yang tadi. Ini blok. Nah, ini paste. Yang ini sama, yang ini juga copy lagi. Kanan copy. Di terminal ini kalian ketik ping, lalu klik kanan, paste, lalu enter. Nah, ini muncul lagi kan IP-nya. Ctrl C untuk berhenti. Ini kalian blok, klik kanan, copy, klik lagi di sini. Ini blok lagi, klik kanan, paste, klik apply. Nah, kalau ini sudah muncul berarti ini udah bisa jalan. Lalu oke, ini close lagi. Nah, berarti NTP sudah jalan. Tahu NTP sudah jalan gimana? Cara kalian klik sistem, lalu pilih clock. Nah, ini nih. Ini masih 00 Januari 70. Nah, bagaimana caranya? Caranya kalian klik pilih nih. Cari Asia, Afrika, Asia, Asia. Yang gampang ini Asia itu cari kalian Asia. Nah, ini nih Asia Jakarta. Cari Asia Jakarta. Nah, lalu klik apply. Nah, ini otomatis 07. Nah, ini jamnya akan otomatis menyesuaikan sesuai jam kita. Dan Asia Jakarta, lalu pilih OK. Nah, cara melihatnya gimana? Kalian klik dashboard, add time. Nah, di atas ada kan time waktu sekarang, lalu date. Ini untuk tanggal sekarang. Nah, itu nomor 2 sudah selesai. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Seperti itu ya. Kita lanjut nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 IP address jaringan lokal. Nah, caranya klik IP addresses. Kita tambah sini 192.168.100.1/25. Ini pilih jaringan lokal, apply. Oke. Okay. Nah, ini untuk nomor 6. Lalu DHCP poolnya 99 klien. Bagaimana caranya? Ini close dulu caranya. IP DHCP server. Lalu DHCP setup, ini pilih jaringan lokal. Lalu pilih next. 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 Nah, ini nih, ini diperlukan 99 klien. Artinya berarti kalau mulainya dari 2, berarti endingnya itu adalah 100. Jadi kan 100 kurangi 2, 98 ditambah 2-nya jadi 99. Lalu next. 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 Nah, oke. Berarti nomor 7 sudah selesai. Oke, kita close. Nah, sebelumnya ini jaringan lokal 2 belum terhubung ke internet. Kenapa? Karena kita harus men-setting dulu NAT agar semua jaringan lokal dan jaringan wireless terhubung. Kenapa perlu NAT? NAT itu adalah Network Address Translation. Sementara yang kita connect ke internet itu adalah jaringan atau port pertama, port 2, 3 itu beda tipe IP address-nya. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan membuat NAT. Caranya
IP, firewall, lalu pilih NAT, lalu plus di sini chainnya src NAT, out interface-nya, oh maaf, bukan list ya, maaf. Ini out interface-nya kita pilih jaringan ether, apa namanya, out interface-nya ini jaringan satu, lalu action-nya pilih masquerade. Nah, seperti ini. Lalu apply. Oke. Nah, ini udah bisa. Maaf tadi ada suara-suara aneh ya itu di luar. Oke, kalau sudah seperti ini, oke, kita berarti sudah jalan internet per 1 per 2. Nah, lanjut, ini NAT-nya sudah selesai, nomor NAT, ini udah nomor 7 udah selesai. Sekarang nomor 8. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Caranya nomor 8 itu IP, firewall, pilih virtual, pilih tambah. Nah, di sini nomor 8 itu kan ping, berarti chain-nya kita rubah menjadi input. Chain-nya input, terus src address-nya kita masukkan IP address yang ini di sebelah nih. Ini yang kita masukkan. Ini masuk ke src address. Nah, ini udah masuk ya 192.2 sampai dengan 50. DST address-nya kita masukkan ke yang ini nih. Nah, ini yang dimasukkan ke DST address-nya. Ini ST address-nya, lalu protokolnya kita pilih, kan ini pilihnya ICMP. ICMP, oh, ini salah ya, jangan pakai /25 ya. Ini protokolnya pilih ICMP, in interface-nya pilih ether 2, nih jaringan lokal. Nah, setelah ini lalu pilih action-nya, pilih drop, apply, lalu oke. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nomor 8, lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu tambah. Ini generalnya itu pilih forward. src address-nya itu, nah ini nih, src address-nya masukin yang ini. Ini src address-nya. Ya. Terus dst address-nya ini masukin yang ini nih. Network jaringan wireless. Nah, ininya 0. Nah, lalu protokolnya pilih ICMP. Nah, protokolnya ICMP. Lalu in interface-nya, ini itu berarti in masuk ya, masuk ke ether jaringan lokal, kan ini untuk memblokir ya jaringan lokal outnya. Nah, outnya itu yang dari luar, berarti ether 3. Nah, lalu kita pilih action-nya itu menjadi drop, apply, oke. Nah, berarti nomor 9 sudah beres. Lalu selanjutnya buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Caranya tambah filter load ya. Lalu general, pilih chainnya itu input ya. Lalu actionnya pilih di sini log. Nah, ini kita kasih prefix, misalkan
ini tuh apa, akses router, akses ke router misalkan seperti ini. Nah, lalu apply, lalu pilih OK. Nah, ya kita close. Ini tersimpan di disk caranya. Lalu setelah itu klik sistem, pilih login. Sistem, ini login. Nah, ini double klik, actionnya pilih ke disk. Oke, semua pilih ke disk, actionnya pilih ke disk. Oke, pilih ke disk. Oh, sorry, pilih ke disk. Oke. Ini actionnya pilih ke disk. Oke. Nah, oke. Cara ngelihatnya, klik aja di log di sini. Nah, ini kan akses router jaringan 2 dari jaringan 2 karena laptop ini masuk ke jaringan 2. Nah, jaringan 2 itu sudah terkoneksi ke akses internet. Nah, contohnya ini buktinya. Nah, oke, berarti ini 1 sampai dengan 10 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 11, jaringan wireless ya. Sama, untuk nomor 11 kita klik IP addresses tambah. Nah, ini 192.168.200.1/24. Ini cari jaringan wireless line. Oke. Nah, itu udah. Nomor 11 sudah. Nah, DHCP plus 99 klien. Nah, caranya nomor 7 itu caranya kita IP, pilih hotspot. Nah, pilih hotspot setup. Ini pilih ini jaringan wireless. Next. Nah, ini sama. Ini kan 99 klien itu nomor 7 berarti ini sampai dengan 100. Pilih next. Sertifikatnya next. Next. DNS-nya sebentar, kita DNS-nya kita kasih 192.168.200.1. Next. Nah, DNS name-nya misalkan UKK smknmanis.com misalkan. Next. Nah, untuk ininya nih passwordnya kita tambah admin aja lagi. Next. Nah, oke. Ini nomor 7 udah saya. Kenapa merah? Karena si Ether 3 itu belum terkoneksi ke akses point. Nanti ini terkoneksi dengan akses point menggunakan kabel UTP, nanti warnanya nggak merah lagi. Seperti itu. Itu untuk nomor sorry, maaf, saya lihat jaringan lokal, nggak apa-apa ini. Nah, untuk nomor 11 itu seperti, nah ini nomor 13, ini untuk nomor 13 99 klien, benar tadi kayak tadi. Nah, ini SSID, nanti kita SSID-nya itu dirubah di akses point. Nomor 12 itu kita perlu akses point untuk setting nomor 12 itu nanti. Nomor 13 sudah. Nah, berarti nomor 11, nomor 13 sudah. Selanjutnya nomor 14. Untuk nomor 14 kita klik pilih server profile. Nah, di sini ini yang UKK ini kita double klik. Nah, pilih radius. Nah, di sini use radius. Oke. Di sini pilih use radius lalu oke. Terus lalu pilih ini klik radius ini. Kita tambahkan si radiusnya. Nah, pilih tadi kan kita menggunakan hotspot. Oke ya, setelah itu nih ada hotspot.
ya, untuk radius hotspot, lalu address-nya kita menggunakan address jaringan lokal saja, 127.0.0.1, lalu secretnya kita isi admin aja, admin. Nah, lalu udah gitu klik apply, lalu oke. Nah, itu untuk membuat radius. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita close, kita close. Nah, ini membuat akun secara random di radius. Nah, kita cek dulu apakah mikrotik kita ini udah ada user manajernya atau belum. Caranya kita lihat di sistem, sistem package. Nah, ini package. Lihat nih user manager ada atau nggak ada. Di sini package-nya userman, userman. Nah, ini kebetulan belum ada nih userman-nya. Bagaimana caranya untuk bisa dapat agar userman itu ada di mikrotik kita. Nah, ini close dulu. Oke ya, untuk menggunakan radius ini kan di mikrotik kita belum ada radiusnya. Maaf, belum ada userman-nya, user manager untuk menggunakan radius. Caranya kalian klik di Chrome, cari Chrome ya, kita mikrotik.com, kita download dulu package radiusnya. Caranya lalu software, klik software, nah pilih di sini. Nah, kita perhatikan, klik dulu di winbox-nya. Ini seri mikrotik kita adalah RB951UI 2HND, 951UI 2HND. Coba lihat 951UI, 951UI, cari 951UI. Nah, RB nah, ini RB951UI, RB, cari ada di mana nih si mikrotik kita, RB951UI, RB 9. Nah, ini nih di sini RB951I. Nah, berarti ada di sini nih. Di sini ininya apa namanya? Posisinya di sini kita kita download. Ini versinya. Lihat dulu versinya kita yang mana nih. Kita versinya 6.46.3. Oh, ini udah tinggi nih. Nah, kita pilih yang long term. Ini nih. Kita download ini. Klik download. Nah, ini package. Biarkan seperti ini, tunggu sampai selesai ya. Mega. Setelah itu, oh ya, sekalian aja biar di upgrade ininya, pilih yang ini, yang ini untuk OS-nya. Klik juga ini router OS-nya. Jadi ini OS-nya kita upgrade menjadi yang ini, biar sekalian. Oke, kalau sudah kita lihat hasil downloadannya, show in folder. Nah, ini udah ada. Ini untuk apa namanya, OS-nya kita mengupdate. Nah, ini untuk user manager. Nah, kita double klik dulu. Kita cari di sini user manager. Nah, ini user manager. Kalau sudah klik seperti ini, misalnya klik, ini klik, tahan, geser ke sini. Kita klik.
kalau sudah kita close dulu yang ini ya. Jadi kita udah punya ini user manager sama ini OS-nya. Nah, lalu bagaimana cara menginstalnya atau mengupdate-nya ke Mikrotik kita? Ini close dulu ya, biar sehingga klik Mikrotiknya, lalu pilih Files. Nah, yang kedua tadi itu drag and drop. Ini geser ke bawah. Maksud saya drag and drop simpan ke sini. Caranya adalah oke ya, kita lanjut. Berarti kita sudah punya user manager dengan OS. Caranya tekan Ctrl CTRL di keyboard ya, lalu klik file yang akan di dragnya. Ini kan satu, ini dua. Nah, ini udah, lalu klik, tahan, arahkan ke Mikrotik. Ini Mikrotik di bawah, arahkan ke Mikrotik. Nah, jangan di sini disimpannya harusnya, tapi di luar ini. Nah, seperti ini ya, kan ini tercopy ya, tunggu beberapa saat tercopy dulu ke dalam Mikrotik. Artinya drag and dropnya seperti itu ya, memindahkannya. Tunggu ya. Nah, ini nih seperti ini. Kalau sudah seperti ini masuk, berarti ini udah tercopy. Ingat, jangan di dalam folder ini, jangan, harus di luar seperti ini mengkopinya. Nah, setelah di copy seperti ini, close, kita tinggal reboot atau restart si Mikrotik ini ya, di restart agar si Mikrotik ini terupgrade. Caranya klik sistem lalu reboot, pilih yes, tunggu beberapa saat nanti sampai muncul kembali. Nah, kalau misalkan tadi reconnect, tekan aja cancel ya, tekan cancel lalu pilih klik di sini lalu connect kembali. Nah, ini lihat nih, ini versinya udah 647. Kita lihat udah masuk belum si user manajernya. Klik sistem lalu package. Nah, ini user manajernya udah ada. Berarti user manager dari Mikrotik kita udah jalan, kita close semua. Nah, caranya bagaimana kita membuka user manager, itu untuk mengerjakan nomor 12. Caranya ini kan klik, nah, di sini ketikkan 192.168 ini tuh 100 satu username di sini. Klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk masuknya tadi kan admin, passwordnya juga tadi kan admin. Klik. Admin. Oh, oke. Maaf, kita lihat dulu passwordnya yang tadi radius, di password radius ini jangan admin ya, kita lihat 12345612345 passwordnya ya. Apply, oke, kita coba 1234556, cek. Oh, masih nggak mau ya, bentar. Maaf tadi ya. Oke, loginnya itu menggunakan admin, passwordnya kosongkan. Nah, muncul di sini user manajernya ini untuk soal nomor 14. Oke, lalu selanjutnya
Untuk membuat nih, saya lihat soalnya dulu ya. Untuk nomor 14 itu caranya kita membuat dulu 20 akun itu buat dulu routersnya. Kita konekkan dulu routers new. Nah, misalkan di sini routersnya misalnya ya, saya lihat dulu nih sebentar untuk settingnya, untuk membuat radius ya, usernya misalkan namanya apa ya, misalkan UKK TKJ dan IP address-nya tadi yang dimasukkan tadi ya 127.0.0.1 ya. Share secret-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini time zone udah kita add. Nah, ini udah sukses, berarti kita udah routersnya ya. Sekarang kita buat profile. Nah, kita bikin profilenya misalkan UKK KJ 2021 nah, kita create. Nah, ini udah ada UKK TKJ. Nah, lalu kita save. Nah, di sini share not share. Share-nya itu udahlah not share aja. Nah, kita bikin limitation. Nah, di soal itu nomor 15 ya, nomor 15 internet pada pukul 7 sampai dengan pukul 16. Kita bikin new limit itu sorry maaf, ulang. Kita bisanya pukul time 7.07 kan, 07.00 sampai dengan 16.00. Nah, ini terminal, lalu pilih add ya. Sorry, kok ada ya? Di sini kita save profilenya. Ini harusnya mau ya, jam 7 sampai dengan jam 16. Nah, ini udah. Nah, kalau sudah begini, lalu pilih user. Nah, setelah bikin user, kita klik add badge. Nah, ini kan nomor 15, oh maaf, nomor 14 itu kita suruh dibikin 20 user. Grafiknya kita biarin aja, username-nya kita 3, passwordnya kita 3. Lalu ini profilnya yang tadi, UKK yang tadi, lalu pilih add. Nah, ini berarti nomor 14 dengan nomor 15, ini 14 sudah, nomor 15 tadi limitasinya udah, berarti udah
Selesai ini username-nya. Ini user yang nomor 14. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 16. Nah, untuk nomor 16 kita balik lagi ke Mikrotik. Nah, lihat soalnya juga ya. Nomor 16 itu blocking site https www.linux. Caranya IP firewall. Nah, ini firewall di sini. Lalu pilih plus, jadi firewall, pilih general. Generalnya itu adalah chainnya pilih forward, lalu protokolnya pilih TCP, ya, DST port. Nih DST portnya pilih 443 karena itu HTTPS. Ya, setelah DST lalu pilih HPAN. Nah, di HPAN ini kalian tentukan TLS host. Di sini TLS hostnya kalian apa ya, ini bintang linux.org, ingat org ya. Ini TLS hostnya, lalu pilih actionnya itu adalah drop, lalu apply. Oke ya, kita lanjut ke nomor 17, cara blocking file MP3 caranya, yaitu tambah plus. Nah, di firewall ya, ingat di firewall, chainnya forward, terus protokolnya pilih TCP, lalu admin, pilih kontennya ini kan .mp3, actionnya pilih drop, lalu apply. Oke. Nah, jadi seperti itu cara memblokir MP3. Selanjutnya klik firewall, lalu filter rule plus lagi, ini pilih forward, protokolnya TCP, admin-nya ini kontennya pilih .mkp, actionnya pilih drop, apply. Oke. Nah, ini udah semua, berarti 1 sampai dengan 17, kecuali nomor 12. Nanti nomor 12 itu di settingnya di access point-nya. Jadi 1 sampai 17 sudah selesai. Segitu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Selanjutnya nanti ini bahan panduan untuk prakteknya mengikuti tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.